Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Namun hari ini ada yang berbeda nih dari edisi teman ngobrolnya, yaitu adalah saya akan ngobrol sendiri. Kalau sebelum kita sudah teman ngobrol, teman-teman saya yang saya kenal mau kenal. Namun hari ini saya tidak ada teman ngobrolnya karena lagi ingin ngobrol sendiri, dan juga di seminggu kemarin yang hektik pengajian, jadi saya tidak sempat kepikiran siapa ya yang diundang. Tapi kalau minggu depan sudah ada teman ngobrol lagi, dan kemudian saya juga jadi kepikiran akan mau di gonta-ganti dengan ada teman ngobrol lalu kemudian sendiri, ya anytime just apa ya, uji coba mumpung sekarang ini juga lagi butuh kreativitas untuk apa ya, membuat hidup lebih hidup. Oke. Oh, halo Bu Elga, thank you sudah join in di Wake Up Call teman ngobrol ini. Oke, bentar ya, ketikkan dulu apa topik hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang self talk. Oke, kita akan bahas tentang self talk. Apa sih sebenarnya topik yang menarik ya terkait dengan self talk ini? Karena kita tidak pernah bukan tidak pernah tidak self talk. Oke, jadi hari ini saya akan sekitar 30 menit maksimal dari pembicaraan. Kalau biasa ada teman ngobrol kan sekitar 45 menit, 55 menit, bahkan sampai sejaman. Oke, nah hari ini saya akan bahas tentang self talk nih. Karena menurut saya ini salah satu unsur yang penting ya, terutama di situasi saat ini. Situasi yang penuh keterbatasan, situasi yang sangat berbeda dari 2 tahun yang sebelumnya. Artinya kalau kita tidak waspada dengan self talk-nya kita, itu dapat membuat kita jadi apa ya, down, dapat membuat kita jadi merasa tidak berdaya. Ya, karena self talk ini menarik ya buat teman-teman. Umumnya kita apa self talk kan? Self talk itu berarti ada kita berbicara di dalam diri kita sendiri. Kita ada kata-kata yang kita ucapkan di dalam diri terhadap sesuatu. Kalau di pembelajaran neurosemantik NLP, kita menggunakan kata-kata untuk melabel sesuatu, sehingga kita mampu mengenali. Kalau kita tidak ada kata, kita tidak mampu mengenali itu apa ya gitu. Apakah ini handphone, apakah ini Instagram, apakah Wahyudi, apakah baju, apakah lampu. Artinya kita butuh kata untuk membuat kita mampu mengenali sesuatu gitu, untuk membuat kita memberikan arti terhadap sesuatu. Nah, kalau kita tidak punya kata, kita tahu sesuatu itu apa, kita tahu nih ada sesuatu gitu, tapi kita tidak akan mampu mengidentifikasi atau bahkan menyampaikan pesan ini kepada orang lain. Ya, bayangkan kita tidak ada kata sama sekali, akan hening sebenarnya. Nah, ini nanti saya akan bahas bahwa sebenarnya pada level tertentu kita perlu belajar mendiamkan diri gitu. Karena terlalu banyak kata di dalam diri sebenarnya dapat menjadi penghambat untuk perform. Ya, pengalaman misalnya pada saat saya lagi mengerjakan sesuatu, justru terlalu banyak self talk malah membuat saya jadi lebih lambat mengerjakan. Nanti saya akan sedikit membahas tentang Timothy Galloway, bagaimana dia menerapkan inner game yang dimana sebenarnya mensilencekan self talk, ya, mendiamkan self talk di dalam diri kita, ya. Oke, sebenarnya ada thank you Pak Bas, ada Bu Ova, ada Miss Chris, thank you sudah join in, ya. Kok saya nggak dapat kasih judul? Saya nggak dapat pin ya. Saya punya judul. Oke deh. Bentar ya. Bentar teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau mau join in percakapan saya nanti silakan ya. Dengan senang hati. Halo Pak Bas. Ini suhu saya nih Pak Bas nih.
Oke, akhirnya pin. Nah, jadi kembali, kita butuh kata. Artinya talk itu kan berarti kita bicara ya. Nah, pas kita bicara, tentu kalau kita ngambil dalam konteks neurosemantic NLP, pas saat kita bicara di dalam diri, berarti kita perlu mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Nah, karena apa yang di dalam diri kita ini adalah yang memberi bagaimana apa yang ada dalam diri ini yang menjadi bagaimana kita merespon terhadap stimulus-stimulus yang datang ke dalam diri kita sehari-hari. Karena pada saat saya beraktivitas, saya pasti akan selalu berhadapan dengan sebuah kondisi. Kondisi ini dapat orang, situasi, apapun gitu. Ya, misalnya saat ini situasi PPKM gitu. Nah, pas saya berhadapan dengan situasi tertentu, ada sesuatu yang saya representasikan di dalam diri saya, dan hasil representasi di dalam diri saya ini yang akan menjadi dasar bagaimana saya berespon terhadap sebuah situasi. Apakah saya responnya yang memberdayakan atau saya responnya tidak memberdayakan. Misalnya, kembali lagi, karena sekarang lagi tren dan kemudian itu juga yang jadi paling PPKM lumayan banyak menyita pemikiran saya. Saya akan banyak pakai itu sebagai contoh ya. Misalnya di situasi PPKM saat ini gitu. Keterbatasan kita nggak boleh kemana-mana. Buat beberapa teman-teman yang, misalnya ada beberapa teman-teman yang tidak boleh ke store gitu ya, misalnya nggak boleh jualan, saya nggak boleh ke kantor, kerja dari rumah, terus kemudian berakibat pada ada beberapa aktivitas yang sebenarnya kita perlu lakukan di kantor, tapi karena ada keterbatasan, sehingga membuat kita perlu menunda dan banyak hal. Nah, situasi ini kan stimulus yang datang. Nah, dengan belajar dari pembelajaran di neurosemantic dan NLP, kita menyadari bahwa kita punya pilihan untuk merespon terhadap sebuah situasi. Salah satu bagaimana kita merespon adalah tergantung bagaimana saya melakukan self-talk di dalam diri saya untuk situasi tertentu. Ya, bagaimana saya mengartikan situasi tertentu. Nah, ya, itu makanya Pak Abbas malah kemana-mana gitu ya. Nah, itu kembali orang mengartikan sebuah situasi. Ya, dan seseorang ya santai aja gitu. Karena dia memberikan arti ya sudah santai aja, sesuatu yang biasa gitu. Nah, itu ada kata-kata di dalam dirinya. Jadi, teman-teman adalah apapun kata-kata, pertama kita harus sadari. Sehari-hari kita berkata-kata di dalam diri kita. Apakah saya menggunakan kata-kata di dalam diri kita yang menghasilkan pemikiran atau perasaan yang tidak memberdayakan, yang malah membuat saya makin takut, membuat saya malah makin khawatir, yang membuat saya makin galau. Ya, kemarin baru ada acara kita bikin sebuah dialog tentang galau yang produktif. Nah, bagaimana kita menyadari apakah saya menggunakan kata yang membuat saya malah makin galau, yang membuat saya tidak mampu ngapa-ngapain. Nah, ini yang saya mau mengajak teman-teman cek. Nah, kata-kata seperti apa yang membuat kita mampu makin galau, yang tidak memberdayakan diri kita. Kalau judulnya adalah empowering. Nah, yang membuat saya makin tidak terempower itu kalau kata-katanya seperti apa. Tentunya adalah kata-kata yang pertama. Kata-kata yang membuat saya jadi korban. Kata-kata yang membuat saya seakan jadi objek, bukan jadi subjek. Ya, artinya misalnya contoh kata-kata yang jadi objek ini ya kebetulan kemarin ada yang misalnya contoh ya PPKM membuat saya jadi lemot. Berarti kan saya seakan jadi objek yang akibat dan lemot ini karena PPKM. Dan seakan-akan berarti PPKM membuat saya jadi lemot, membuat saya jadi tidak mampu ngapa-ngapain. Nah, berarti kan itu membuat saya jadi kondisi objek ya, atau korban dari PPKM. Atau misalnya kerjaan tidak mampu beres karena PPKM. Nah, ya kita perlu cek gitu, apakah benar PPKM membuat kerjaan tidak mampu beres? Atau saya jadi tidak sehat karena PPKM. Nah, apakah benar karena PPKM membuat saya jadi tidak sehat? Nah, itu kita perlu cek kalau kata-kata yang di dalam diri kita itu membuat saya di posisi sebagai objek atau korban dari sebuah situasi. Maka itu adalah self-talk yang tidak memberdayakan.
Atau misalnya di rumah suami istri gitu, karena PPKM nggak boleh kemana-mana, akhirnya sering ketemu, malah jadi sering ketemu itu bukan makin mesra gitu, malah makin berantem, ya, makin ribut gitu. Nah, pada saat misalnya suami atau istri gitu ya, pada saat lagi ribut, kemudian kata-kata seperti apa yang membuat saya jadi tidak memberdayakan di dalam diri adalah, kok dia nggak ngertiin saya ya, kok dia nggak berusaha memahami, kan saya mumpung lagi di rumah dan sebagainya gitu. Nah, berarti kata-kata itu membuat saya jadi merasa perlu diperhatikan, membuat saya merasa perlu dimengerti. Nah, ini yang seringkali bentuk self-talk di dalam diri yang tidak memberdayakan diri kita, karena membuat kita merasa jadi korban. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua adalah yang tidak memberdayakan diri kita, selain pertama jadi korban, yang kedua adalah kata-kata yang membuat kita menolak, ya, menolak banyak hal. Jadi misalnya self-talknya kita adalah paling, misalnya ini lucu-lucuan adalah saat ini gitu, misalnya sudah jam 3.15, ya, jam 3.15, saya nggak mau jam 3.15, saya nggak mau ada PPKM, saya nggak mau masa lalu terjadi, ya. Jadi yang menolak apa yang sedang terjadi saat ini ditolak gitu. Jadi kata-katanya itu adalah bentuk penyesalan atau bentuk yang menolak apa yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi misalnya, let's say saya dipecat, aduh kenapa saya dipecat, saya nggak suka dipecat, saya nggak ini gitu. Atau saya, ya misalnya dulu pernah dikhianati gitu. Aduh kenapa waktu itu saya begitu bodoh, kenapa saya begini, kenapa saya begono. Terus misalnya pernah lakukan kesalahan, terus kemudian kenapa saya melakukan kesalahan, kan saya nggak boleh begini, saya nggak mau begini. Nah itu adalah kata-kata yang bentuknya adalah saya menolak. Saya tidak mau sesuatu yang sudah terjadi. Nah, otomatis bentuk self-talk di dalam diri kita yang kebanyakan menolak sesuatu terjadi, ini perlu kita waspadai, perlu kita sadari. Karena pada saat saya menolak kejadiannya, otomatis, pada saat saya menolak sesuatu, berarti saya tidak suka sesuatu. Artinya, kata-kata yang ada di dalam diri saya itu lebih banyak bentuknya adalah membenci sesuatu. Anda dapat membayangkan, kalau saya di dalam diri saya banyak kata-kata yang membenci sesuatu. Misalnya bahkan menolak kepintaran seseorang juga gitu. Ada teman yang lebih pintar, dia mah kayak gitu aja, ya, nggak perlu dibangga-banggakan, tuh biasa aja kok. Ada yang ya tadi, jadi akhirnya gampang iri hati, gampang penuh kebencian karena gampang menolak sesuatu gitu. Tidak suka sesuatu itu, apalagi misalnya lihat orang berhasil, ya dia tidak suka keberhasilan orang, dia menolak keberhasilan orang, ya dia menolak sesuatu terjadi. Nah, ini kita juga perlu sadari, apakah kita banyak kata-kata yang seperti itu. Kalau kita memang banyak kata-kata yang seperti itu, ya kita perlu mulai aware. Nah, yang menarik, jadi minimal hal kata-kata yang membuat saya jadi korban, kata-kata yang membuat saya menolak sesuatu, karena banyak sesuatu ini akan banyak, caranya membuat saya benci sesuatu, membuat saya jadi iri hati, membuat saya jadi bahkan merasa tidak berdaya atas kepintarannya saya gitu. Atau ya ketiga, boleh kata-kata yang menganggap remeh diri sendiri, ya. Jadi ini juga perlu waspada, kata-kata yang meremehkan diri sendiri. Nah, seringkali orang meremehkan dirinya sendiri gitu, bahwa ya ini mah cuma biasa, misalnya let's say misalnya bicara di depan kamera gitu, bahwa ya ini mah sesuatu yang biasa, semua orang juga mampu lakukan, ya at least ya kita lakukan gitu, ya. Jadi kata-kata yang meremehkan diri sendiri ini juga perlu diwaspadai, karena kalau kita terlalu gampang meremehkan diri sendiri, ya otomatis ini yang membuat kita jadi tidak percaya diri, ya. Karena ya prinsipnya adalah bagi saya, setiap manusia itu terlahir sempurna gitu, terlahir sempurna. Jadi tidak ada manusia yang sebenarnya istilahnya rendah, tidak ada manusia yang sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Karena namanya manusia atau setiap makhluk hidup, bagi saya setiap makhluk hidup itu pada dasarnya sudah luar biasa gitu, punya peranannya masing-masing. Nah, hanya
ya, karena kita tidak melihat, kita lebih banyak kata-katanya adalah yang meremehkan diri sendiri, itu yang membuat kita jadi merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Ya, misalnya, oh saya kan udah umur segini, mana mungkin saya belajar tentang digital lagi. Misalnya saat ini ya, kan perlu tentang dunia digital gitu. Nah, saya udah umur berapa, kan sulit gitu. Nah, otomatis itu sebenarnya bagian dari menganggap remeh diri sendiri. Padahal kan kita punya kemampuan belajar apapun. Jadi, kita perlu waspada, karena terhadap kata-kata yang meremehkan diri kita sendiri. Ya, jadi ada tiga self-talk di dalam diri yang kita perlu waspadai, yaitu adalah self-talk yang sifatnya membuat kita jadi korban, self-talk yang membuat kita banyak menolak sesuatu terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, atau menolak sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini juga menarik nih. Ya, banyak orang yang akhirnya tidak punya kesempatan karena self-talk-nya itu, ya karena yang ketiga, dia meremehkan dirinya, sehingga dia terlalu khawatir kalau misalnya, kalau paling sering adalah banyak orang berbicara depan umum. Ya, berbicara depan umum. Banyak orang yang terlalu takut untuk berbicara depan umum karena dia khawatir nanti dia salah. Nanti dia salah. Seakan-akan kalau dia salah, dia tidak mampu menghadapi kesalahan tersebut. Nah, itu kan berarti sebenarnya kata-kata yang menolak sesuatu yang memang dapat terjadi, dan kemudian dia meremehkan dirinya bahwa dia mampu menghadapi situasi tersebut. Nah, jadi kalau kita banyak self-talk-nya seperti itu akan membuat kita merasa tidak berdaya, membuat saya merasa ya tidak akan happy gitu. Nah, jadi ini kita perlu sadari self-talk. Lalu solusinya gimana gitu? Bagi saya secara personal, cara saya pertama adalah saya sangat belajar menyadari self-talk yang terjadi di dalam diri saya. Tidak berusaha untuk mengubahnya terlebih dahulu, tapi saya belajar menyadari kata-kata yang seringkali terjadi di dalam diri saya. Nah, jadi saya belajar mempraktekkan kesadaran apa yang sedang terjadi di dalam diri, terutama kata-kata. Kata-kata apa paling banyak berseliweran di dalam diri saya. Itu sangat saya sadari dari waktu ke waktu. Ada seringkali juga tidak sadar gitu. Tapi saya sangat mempraktekkan menyadari kata-kata yang berseliweran di dalam diri saya. Karena kita tahu ya, kata-kata yang ada di dalam diri kita itu adalah kata-kata yang belum tentu benar gitu, belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Jadi kita perlu sangat menyadari kata-kata yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah, bagaimana kita bahasa kita mempraktekkan menyadari kata-kata yang ada di dalam diri kita, itu akan membantu kita udah satu langkah untuk nanti kita mengubah kata-kata tersebut. Ya. Jadi kita perlu pertama adalah menyadari terlebih dahulu kata-kata yang sedang terjadi di dalam diri kita. Lalu kemudian setelah kita menyadari kata-kata yang ada di dalam diri kita, maka berikutnya adalah kita perlu belajar mendiamkan kata-kata di dalam diri kita. Ya. Maksudnya gimana belajar mendiamkan kata-kata di dalam diri kita? Nah, di sini saya belajar dari Timothy Galloway. Dia seorang coach, inner game coach, yang dulunya adalah pelatih tenis itu dari tahun 70-an gitu ya, tahun 70-an. Dia mengajari orang bagaimana seseorang waktu itu bermain tenis. Nah, jadi waktu itu ada satu video, kalau teman-teman search di YouTube juga akan ketemu gitu ya. Seseorang yang dia ngajarin ibu rumah tangga untuk bermain tenis. Nah, waktu dia mengajari ibu rumah tangga ini bermain tenis, maka dia butuh hanya waktu sekitar 20 menit. Dari ibu ini benar-benar nggak mengerti sama sekali main tenis, sehingga mampu, tapi belum jago, tapi at least dia mampu bermain tenis. Nah, itu menarik. Apa yang dia lakukan gitu? Yang dia lakukan adalah dia benar-benar belajar meminimalkan self-talk di dalam dirinya. Karena kita punya kecenderungan self-talk-nya kita itu mengkritisi. Kita punya kecenderungan seperti itu. Mengkritisi diri sendiri. Nah, jadi yang diajarkan adalah belajar mendiamkan dengan cara pada saat melihat sesuatu apa adanya. Jadi pada saat bermain tenis, orang serve, dia lihat bola, ya udah, bolanya datang, mantul. Kalau memang belum dapat memukulnya, nggak usah dipaksakan. Jadi perhatikan saja terlebih dahulu. Perhatikan bola datang, mantul, bola seperti apa, bergerak, sampai kemudian tubuhnya mau bergerak. Ya. Jadi dia belajar untuk
melihat apa adanya sambil, nah, kata-kata di dalam dirinya bukan kata-kata yang menjudgment, tapi kata-kata yang oke, mantul, dada, dada, dah. Jadi dia ubah menjadi hanya suara, ya, sebuah suara, dada, pas bolanya mantul, dah. Jadi dia ubah menjadi suara yang lain. Nah, di sini tapi kita dapat praktek adalah bagaimana kita mempraktekkan untuk mendiamkan dunia internal kita dengan belajar melihat apa adanya. Nah, jadi pas bolanya itu datang, mantul, ya dilihatin aja. Nah, pada saat dia memukul, pas saat nggak berhasil pun, tidak menggunakan kata-kata yang menjudgment dirinya, yang tadi menganggap remeh dirinya, yang membuat dia menolak kesalahan. Ya, dia belajar untuk, ya sudah, oke, nggak apa-apa, biarkan aja tubuh Anda bergerak, ya, biarkan tubuh Anda bergerak, tidak mengizinkan kata-kata di dalam diri mengkritisi diri Anda. Jadi fokus, itu ya, kalau kita bahas ada flow aja, ya, flow aja, biarkan diri Anda bergerak melakukan apa yang perlu dilakukan. Ya. Nah, di sini yang menariknya, karena akhirnya teori ini sampai hari ini juga masih dipakai oleh para atlet. Ya, ada atlet basket, ada atlet NFL juga. Ya, kalau misalnya kemarin saya baru tahu atlet NFL itu American Football, Tom Brady yang baru juara, dia ternyata juga menerapkan teori ini gitu. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu, karena kita kebanyakan self-talk itu seringkali malah jadi penghambat kita untuk bergerak cepat gitu. Jadi kita perlu belajar sebenarnya adalah membatasi kebanyakan self-talk. Nah, kemudian saya juga membaca bahwa ada buku dari Robert Dilts. Robert Dilts itu salah satu istilahnya di dunia NLP itu udah sangat terkenal, dan dia banyak memodel, mempelajari orang-orang pinter. Nah, salah satunya misalnya Albert Einstein, dan kemudian ada satu lagi saya lupa namanya, agak sulit bagi saya ucapkan. Dia seorang master terkait dengan penyembuhan. Nah, mereka orang-orang yang jenius dikatakan umumnya mereka tidak terlalu banyak language di dalam diri mereka, tapi mereka menggunakan gambar atau suara. Tapi biasanya gambar, mereka menggunakan hanya gambar. Nah, kalau tadi olahraga ada menggunakan kinestetiknya, menggunakan tubuhnya dalam melakukan sesuatu gitu. Tapi mereka meminimalkan terlalu banyak self-talk. Mereka mengizinkan apapun yang kreativitas yang muncul, ya mereka izinkan itu untuk keluar dan lakukan gitu. Nah, jadi sebenarnya waktu tadi saya sebelum memulai, saya jadi kepikiran sebenarnya judulnya bukan empowering self-talk sebenarnya. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah justru kita perlu belajar membatasi self-talk. Belajar bagaimana mendiamkan diri sendiri, namun tetap bergerak. Contoh paling simpel misalnya dari saya sendiri, pas saya mau mengerjakan sebuah tugas. Saya akan kerja lebih lambat kalau saya sudah mulai banyak self-talk, karena ada self-talk di dalam diri saya itu yang akhirnya membuat saya jadi sibuk gitu. Akan berbeda, karena apalagi misalnya self-talknya saya tadi yang sifatnya disempowering gitu, yang disempowering. Nah, jadi self-talknya saya itu adalah nanti kalau gini gimana, nanti ini bagaimana. Akhirnya saya berpikir terlalu banyak, akhirnya jadi lambat. Akan berbeda saya belajar mendiamkan, ya lakukan saja apa yang perlu saya lakukan. Maka pekerjaan saya akan lebih cepat selesai dan juga oke gitu. Ya. Nah, jadi kita perlu belajar sebenarnya untuk mendiamkan diri kita sendiri. Caranya gimana? Ya, kalau bagi orang, ya, bagi saya adalah caranya adalah waktu itu ya, kalau saya secara personal, saya paling sering adalah belajar menyadari apa yang sedang terjadi, lalu kemudian belajar hening di dalam diri. Nah, caranya gimana? Duduk, ya biarkan diri duduk, sadari, dan kemudian fokus kepada nafas. Kalau saya banyak menggunakan fokus kepada nafas untuk menenangkan dan mendiamkan di dalam diri. Karena kalau tidak, terlalu sibuk yang ada di dalam diri. Pas kita mampu mendiamkan, pas kita mampu hening, sebenarnya di situ kita mampu berpikir lebih jernih. Oke, nah jadi kita perlu belajar melakukan hal tersebut. Bagaimana kita meminimalkan self-talk di dalam diri kita untuk lebih berdaya. Lalu kemudian kalau kita memang tetap mau self-talknya seperti apa? Ya, pas kita udah mampu hening, kita mampu berpikir jernih, biasanya di situ otomatis umumnya kita akan menghasilkan self-talk yang lebih memberdayakan diri kita. Ya, kita akan menghasilkan self-talk yang lebih memberdayakan diri kita, yaitu adalah self-talk yang memang mengajak kita untuk maju. Self-talk yang mengajak kita untuk lebih mampu berdamai dengan sebuah situasi.
self talk yang membuat kita semangat, ya. Dan itu adalah self talk yang akan membuat kita lebih, self talk yang menenangkan diri sendiri. Misalnya pada saat salah, ya, biasa kalau udah lagi salah itu kan banyak self talk yang kemudian akan meremehkan diri sendiri, yang menolak kejadian. Nah, kita perlu belajar menggunakan self talk yang membuat kita mampu menerima sebuah kondisi sudah terjadi. Kita perlu mampu seperti itu. Nah, self talknya seperti menerima kondisi sudah terjadi. Ya. Lalu kemudian kita talk membuat sesuatu menghargai kondisi. Ya. Boleh juga self talk yang seakan-akan merem, tapi sebenarnya kita tahu kita lagi berusaha untuk, ya, membuat kita yang membuat kita jadi apa ya, termotivasi, terpacu gitu. Misalnya, nah ini kembali ke setiap orang ya. Jadi setiap orang. Waktu itu saya pernah uji coba, saya kata goblok lu gitu. Ya. Oke, bentar ada Pak Bas. Ya, air aja kalau mau jenuh perlu di-filter, pikiran juga ya. Bener Pak. Jadi pikiran itu juga perlu di-filter, ya, perlu ditenangkan ya untuk membantu kita lebih jernih berpikir. Nah, misalnya contoh tadi, goblok lu gitu. Waktu itu saya uji coba di dalam sebuah kelas. Saya mau tahu gitu ya. Pas saya mengatakan goblok lu, saya bertanya, berapa orang yang termotivasi, berapa orang yang tidak termotivasi. Ternyata ada orang yang termotivasi dengan kata-kata seperti itu. Ada yang tidak. Nah, kenali. Artinya di situ saya mau mengajak adalah kenali. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk termotivasi dengan kata-kata yang masing-masing berbeda-beda. Ada yang dengan dikasih kata seperti itu, dia malah jadi down. Ya. Ada yang begitu dikasih kata tersebut, dia malah makin semangat. So, nah ini yang kita perlu sangat aware dengan diri sendiri, mana kata yang cocok membuat kita termotivasi. Jadi tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah juga gitu. Ya, tapi untuk membuat kita termotivasi ya kita perlu mengenali. Tapi ya saran saya adalah jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering ngegoblokin diri sendiri. Sesekali boleh lah ya. Tapi kalau setiap saat goblok gitu kan, lama-lama kan, karena persepsi kita kan lama-lama terbentuk. Ya, kata-kata yang kita pakai di dalam diri itu lama-lama akan membentuk kenyataan tersendiri gitu. Lama-lama akan terjadi sebentuk kenyataan bahwa oke, ya, kayaknya gue goblok nih. Ya, goblok kemudian terus belajar nggak apa-apa gitu. Udah goblok terus kemudian nggak belajar kan dia jadi isu gitu. Hanya down dan sebagainya gitu. Ya, oke. Oh, ada Pak Kevin nih. Oke, Pak Kevin, ada filternya pakai apa ya Pak Basian? Nah, ini juga nanti Pak Basian nih perlu bertanggung jawab untuk menjawab ya. Filternya pakai apa gitu. Atau 1 menit lagi saya boleh mengajak nggak ya Pak Bas sama Pak Kevin untuk kita live bareng. Kalau boleh nggak ya saya ajak Pak Bas sama Pak Kevin kita live bareng. Tapi saya selesaikan terlebih dahulu ya sebentar lagi. Nah, jadi kembali bahwa yang mau saya sampaikan adalah sadari kita punya self talk. Apakah self talknya kita itu adalah self talk yang tidak memberdayakan diri kita? Lalu kemudian kita perlu belajar untuk mendiamkan. Kita perlu belajar untuk mendiamkan self talknya kita, belajar diam, belajar hening, sehingga kita mampu berpikir dan merasa lebih jernih, lebih baik. Ya, karena kalau kita sudah mampu mendiamkan, istilah gini, kalau pikiran kita terlalu rumit, self talk itu kan sebenarnya membuat kita pikiran itu jadi teraduk-aduk. Nah, pas kita mampu mendiamkan, kita akan dalam kondisi yang tenang, seperti air. Kita akan mampu masuk dalam kondisi yang tenang. Nah, pas saat tenang, kita akan mampu melihat lebih jernih apa yang sedang terjadi. Ya, kita akan mampu melihat lebih jernih. Nah, pas kita mampu melihat lebih jernih, disitulah biasanya kita akan secara otomatis memunculkan self talk yang memberdayakan diri kita. Nah, caranya ya kembali lagi, caranya untuk mendiamkan diri ya setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang belajar. Kalau saya kebetulan cara saya adalah saya belajar untuk duduk diam, ya, fokus kepada nafas. Itu salah satu cara saya. Ya, itu membantu saya untuk hening di dalam diri saya. Ya, fokus kepada nafas, fokus kepada sensasi-sensasi yang ada di tubuh. Itu cara saya untuk membuat diri saya hening. Dan itu butuh waktu, butuh latihan. Saya butuh waktu untuk latihan, untuk benar-benar membuat saya lebih mampu mengheningkan diri sendiri. Ya. Nah, jadi itu yang saya mau mengajak teman-teman untuk mempraktekkan hal tersebut, gitu. Dan setelah itu, ya pas kita mau mengganti kata-kata yang lebih memberdayakan diri kita, ya pilihlah kata-kata yang saya selalu mengajak adalah pertama, kata-kata yang membuat kita mampu menerima segala sesuatu yang sedang terjadi. Karena kita perlu hal itu, apalagi saat ini.
kita perlu kata-kata yang membuat kita mampu menerima apapun yang sedang terjadi, supaya meminimalkan 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 galau, meminimalkan kebencian, meminimalkan banyak hal. Jadi kita perlu kata-kata yang membuat kita mampu menerima segala sesuatu. Kata-kata yang membuat kita menghargai sesuatu, ya, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai apapun yang terjadi. Kata-kata yang membuat kita menghargai segala sesuatu. Lalu kemudian juga kata-kata yang membuat kita kalau bahasa saya juga ada takjub, ya, takjub dengan apapun yang sedang terjadi. Ya, kata-kata yang wow, keren ya, bahkan gagal, kita juga takjub. Kenapa kita mampu gagal ya? Kenapa mampu begini ya? Itu akan memunculkan sebuah semangat penasaran untuk mencari tahu. Ya, jadi itu menurut saya kata-kata yang akan memberdayakan diri kita, yang dapat teman-teman untuk praktekkan untuk menghasilkan empowering self-talk. Jadi yang pertama adalah sadari disempowering self-talknya, lalu kemudian belajar untuk mengheningkan diri, lalu kemudian pergunakanlah kata-kata yang membuat kita mampu menerima, menghargai, dan takjub dengan apapun yang sedang terjadi. Oke, udah 30 menit juga sesuai target saya. Ya. Dan kalau teman-teman ada yang mau komen, mau bertanya, silakan sambil saya minta izin untuk saya mengajak Pak Bas sama Pak Kevin just 1 or 2 minutes lah untuk chit chat, ya, karena terbiasa dengan teman ngobrol saya. Mudah-mudahan mereka mau tampil. Ya, jadi itu teman-teman terkait dengan halo Pak Bas. Halo. Halo Pak Kevin. Halo, ya. Apa kabar? Thank you. Waduh, suhu-suhu gua pada tampil nih. Aduh, thank you sudah mau ikutan join in di IG Live ini. Jadi gimana cara filter? Kalau dari Pak Kevin gimana cara filter yang cocok bagi Pak? Makanya saya belum ngerti nih, mau nanya pada Pak Yudi nih, caranya bagaimana ini? Cocok. Pak Bas Cocok. Iya kan. Kan Pak Bas yang menggunakan kata filter dulu ya. Berarti Pak Bas yang perlu sharing dulu. Habis itu baru kita gitu. saling sharing. Kalau saya filternya lihat dompet, Yud. Ya. Iya. Nah, dompetnya kenapa? Kalau dompetnya tebal, semua filter bisa ada di situ, Yud. Iya. Jadi kemampuan filternya itu tergantung dompet. Betul. Ya. Kalau tanggal muda, berarti filternya bagus, ya kan? Lu mau katain tadi apa? Goblok lu. Tenang aja, filternya masih ada. Jadi, contohnya gitu ya. Coba diperbaiki, benar nggak? Kalau pakai itu gimana Pak Kevin? Kalau dari Pak Kevin gimana? Kalau saya ya cari yang empowering, yang positif ya. Jadi bukan empowering, kata-kata empowering, cari resource cerita-cerita yang lama yang mungkin bisa memberdayakan saya gitu. Ya. Kalau saya sih. Benar. Tapi yang benernya gimana tuh? Baiknya gimana tuh? Baik. Ya sebenarnya nggak ada. Akhirnya kalau kita di NLP kan kita selalu pertanyaan adalah mana yang works for each person kan, mana yang paling berhasil untuk setiap orang. Setiap orang kan pasti ada strateginya masing-masing gitu. Kalau di saya punya strategi sebelum saya mengganti, saya perlu belajar diam dulu. Karena kalau nggak saya gampang terlalu sibuk. Begitu lagi disempowering, ini gampang sehingga tidak punya waktu untuk jeda untuk mencari. Jadi saya perlu belajar untuk diam dulu. Setelah diam, baru kemudian oke, yang benar apa ya? Kalau saya seperti itu, saya perlu belajar untuk diam dulu. Saya nggak mampu cepat. Kecuali memang yang sudah terbiasa gitu. Kalau udah terbiasa ya sudah, memang udah ya ini mah cetek lah gitu. Nggak gampang cepat gitu. Tapi kalau yang sesuatu yang memang lumayan challenging, saya perlu belajar diam dulu. Kalau enggak saya nggak secepat itu untuk menemukan kalau gitu gini gitu. Ya, saya butuh waktu diam untuk tenang dulu, rasanya itu perlu agak tenang, baru saya akan mampu berpikir. Nah, kalau saya seperti itu. Udah momennya udah lewat nggak, Yud? Kalau perlu diam gitu, Yud? Ya, mungkin juga sih Pak. Maka ya tapi saya nggak dapat itu kembali challenge-nya saya. Nah,
kembali ke kalau saya karena saya sangat aware ya. Ada yang saya mampu cepat, ada yang saya tidak mampu cepat. Iya. Kalaupun akhirnya lewat, kalau akhirnya pun lewat ya sudah gitu. Memang tapi untuk nextnya, kemudian dengan sekarang ini udah belajar, nextnya itu kan jadi punya referensi kan yang tadi kata Pak Kevin. Kita akhirnya punya sebuah referensi yang dapat kita pergunakan untuk nextnya. Setuju. Jadi saya juga jeda dulu sih sebenarnya break state dulu loh. Kalau enggak kan masih terbawa. Yang lama state-nya itu di break dulu baru bisa mikir ke lama, tarik data. Ya. Benar. Historical file kita ditarik ke saat ini gitu. Ya, itu strategi. Good. Oke. Thank you. Ya. Thank you. Okay. Anyway, thank you Pak Kevin, thank you Pak. Thank you, thank you. Sore hari ini. Oke, thank you, Pak. Ya, teman. Ya, thank you. Oke, thank you. Sore. Mana nih cara ininya? Ya udah, nggak apa-apa. Sekalian kita end aja karena saya juga udah selesai. Oke. Oke, teman-teman yang ngikutin, thank you sudah join in di sore hari ini. Minggu depan saya punya teman ngobrol, Pak Samiton, kita akan bahas tentang nasionalisme. Ya, karena bertepatan dengan 17 Agustus. Ya, nanti Pak Kevin nih, nanti kita kapan-kapan juga ya jadi teman ngobrol ya Pak Kevin ya. Wah, mantap. Kalau Pak Bas sudah, Pak Bas pembicara nomor 2 waktu awal mulainya IG Talk, wake up call dan wake up call teman ngobrol ini. Ya. Oke, baik. Thank you teman-teman. Oke, thank you semuanya yang mendengarkan juga, yang lain sehat selalu. Bye. Bye, sampai ketemu dan always keep wake up. Oke, thank you, bye.